Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah di video pemaparan mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini kita membahas fungsi manajemen yang terakhir, yaitu pengendalian. Di chapter 8 ini kita membahas tentang dasar-dasar pengendalian. Pembahasan kita mulai dengan memahami apakah pengendalian. Pengendalian adalah proses monitoring aktivitas untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mengkoreksi segala penyimpangan yang signifikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa aktivitas diselesaikan sedemikian sehingga tujuan organisasi tercapai. Desainnya, sistem pengendalian itu ada pengendalian pasar, birokrasi, dan client control. Pasar itu disesuaikan dengan dibanding menekanan penggunaan mekanisme pasar, ya. Contohnya adalah persaingan harga dan pangsa pasar relatif. Kemudian pengendalian birokrasi, yaitu pengendalian birokrasi penekanan pada kewenangan organisasi dan bergantung pada aturan, regulasi, prosedur, dan kebijakan. Artinya, apakah kegiatan sudah sesuai dengan atau berjalan sesuai dengan aturan, regulasi, prosedur, dan kebijakan. Kalau pengendalian pasar, apakah aktivitasnya sudah mencapai target-target yang diinginkan berkaitan dengan persaingan harga dan sebagainya. Dan client control adalah client control atau pengendalian client dititikberatkan pada pengendalian nol sesuai dengan nilai, norma, dan tradisi dan ritual dan kepercayaan perusahaan. Apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Terus, mengapa pengendalian penting? Karena sebagai alur akhir dari fungsi manajemen, yaitu di dalam perencanaan, pengendalian mungkin mengetahui apa tujuan mereka telah dicapai, ya. Apakah rencananya berkaitan dengan rencana, apakah rencananya sudah sesuai. Jadi dengan adanya pengendalian, kegiatan perencanaan itu bisa terukur apakah proses perencanaan itu telah mencapai tujuannya. Kemudian jika dikaitkan dengan keberadaan karyawan sebagai umpan balik, ya, terhadap kinerja karyawan dan perlindungan terhadap tempat kerja, ya, ketika dalam prosesnya ditemui gangguan-gangguan di tempat kerja. Prosesnya yaitu mengukur, membandingkan, dan mengambil tindakan. Yang diukur apa? Yaitu sumber informasi, bagaimana dan apa. Bagaimana itulah sumber informasi, dan apa adalah apa yang diukur. Sumber informasinya berupa dari personal observasi, laporan statistik, laporan oral, dan laporan tertulis. Kemudian apa saja dari sisi karyawan, yaitu kepuasan, perputaran, dan asistensi dan kehadiran. Dari sisi budget, biaya, output, dan tingkat penjualan. Kemudian perbandingan, ini tadi kita pengukuran, lalu perbandingan, dan kemudian akan dilakukan tindakan. Perbandingan menentukan tingkat variasi antara kinerja sesuai dan standar. Kemudian signifikansi variasi itu dipengaruhi oleh kisaran penerimaan dari standar pikiran atau anggaran dan ukuran besar atau arah.
Jadi ketika membandingkan digunakan range sejauh mana penyimpangan bisa diterima, standar penyimpangan ya. Kemudian tindakan apa yang dilakukan setelah dilakukan perbandingan. Hasil dari pembandingan itu memberikan kesimpulan kepada manajer bahwa karyawan telah melakukan hasil dari perbandingan menjadi pertimbangan manajer apakah karyawan telah melakukan kinerja dengan baik, dan proses pengendaliannya adalah dilakukan tindakan terhadap hasil yang diperoleh dari perbandingan tersebut. Tindakan bisa dalam bentuk 4 hal, yaitu tidak melakukan apa-apa, mengoreksi dan tindakan koreksi segera, dan tindakan koreksi dasar. Tidak melakukan apa jika penyimpangan dianggap tidak signifikan, dan mengoreksi kinerja aktual kini jika memang perlu dikoreksi, dan segera dan yang sifatnya dan dengan koreksi dasar ya, yaitu mengkoreksi sumbernya. Dan tindakan juga bisa berupa merevisi standar, menelaah standar apakah realistik, wajar dan dapat terima, terus mengangkat validitas standar, dan men-setting ulang tujuan jika memang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Baiklah, itu lah pembahasan berkaitan dengan pengendalian pada tahap dasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.